Oke, untuk hari ini kita masih belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 1, tumbuhan sahabatku, PB 5 dan 6. Pertemuan hari ini kita akan membahas muatan IPS dalam PB 5 dan 6. Pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Nah, keberagaman kondisi ini tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Antara lain, Indonesia. Dataran rendah yang luas dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Potensi hutan Indonesia menghasilkan rotan dan kayu jati. Ada pula getah yang dihasilkan dari pohon karet. Perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya. Indonesia juga menyimpan banyak sumber daya alam, misalnya hasil tambang. Ada Malaysia. Hasil hutan Malaysia seperti kayu menjadi komoditas ekspor. Sepanjang pantai darat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan. Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Kemudian ada Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik, akan tetapi beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Kemudian Thailand. Hasil pertanian terbesar adalah padi, bahkan Thailand dijuluki sebagai lumbung padi pertama di Asia Tenggara. Selain hasil pertanian, ada pula hasil pertambangan dan hasil laut. Filipina. Masyarakat memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi geografis di wilayah Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Kemudian ada Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan Laos berpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper. Kemudian ada Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Kemudian ada Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam, menghasilkan tembakau, teh, sayuran, ada juga menghasilkan barang tambang. Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Sebagian dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai bahan pertanian. Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Kemudian ada Kamboja. Kamboja merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap sangat subur sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Ada pula hasil perkebunan seperti tembakau dan karet. Oke, untuk muatan IPS silahkan kalian baca di modul lagi ya. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang muatan SBDP. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Bahan lunak yang digunakan yaitu ada bahan lunak dan bahan keras ya. Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Nah, contohnya tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Kemudian ada bahan keras. Nah, bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu.
Contohnya batu, kayu jati, dan marmer. Berikut alat-alat yang digunakan untuk membuat patung. Antara lain yang dari bahan lunak, yang berupa cetakan, meja, putar, dan butsir. Alat untuk membuat patung dari bahan keras adalah palu dan pahat. Ada juga amplas. Sekarang kita ke muatan bahasa Indonesia. Ide pokok dan simpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan memuat informasi umum dari informasi khusus. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Ayo ingat-ingat kembali ya yang kemarin dalam PB1, PB2 sudah dijelaskan tentang ide pokok dan simpulan. Muatan PPKN. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila ketiga berbunyi. Masih ingat ya? Sila ketiga jangan sampai salah. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Kamu telah mengetahui makna dan nilai yang terkandung di dalam sila ketiga. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila adalah melakukan kerjasama. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Manfaat yang diperoleh dari kerjasama. Ada beberapa manfaat yang diperoleh melakukan kerjasama, antara lain pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Pekerjaan akan lebih cepat selesai. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan, memperkuat semangat kebersamaan dan menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Oke, untuk pertemuan kali ini Miss cukupkan sampai di sini. Nanti silakan kalian mengerjakan latihan-latihan soal di buku, modul, dan ingat terus cek Google kelas kalian. Terima kasih.